Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Novianti dengan NIM 331242267 akan mempresentasikan terkait dampak positif dari mempelajari literasi digital. Selama 1 semester ini, saya telah mempelajari berbagai materi yang merupakan pengembangan dari literasi digital dan kemanusiaan. Literasi digital adalah kemampuan untuk menggunakan media digital, alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian manfaat mempelajari literasi digital antara lain, yang pertama yaitu menghemat waktu, yang kedua belajar lebih cepat, yang ketiga menghemat uang, yang keempat membuat lebih aman, dan yang kelima memperoleh informasi terkini. Keenam, kita selalu terhubung. Ketujuh, membuat keputusan lebih baik. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan verbal dan analisis. Yang kesembilan, meningkatkan daya fokus dan kemampuan konsentrasi. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan menulis. Sementara itu, literasi kemanusiaan juga memiliki arti, yaitu adalah kemampuan untuk memahami dan mengapresiasi karya-karya sastra, seni, dan humaniora secara kritis dan reflektif. Manfaat mempelajari literasi kemanusiaan antara lain, yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis, yang kedua meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, yang ketiga, meningkatkan pemahaman tentang budaya dan sejarah manusia. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan kemampuan untuk memahami perspektif orang lain. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan kemampuan untuk memahami kompleksitas manusia dan dunia. Kombinasi antara literasi digital dan kemanusiaan dapat membantu seseorang untuk memahami dan memanfaatkan teknologi secara bijak dan kreatif, serta memahami dampak teknologi terhadap manusia dan masyarakat. Hal ini dapat membantu seseorang untuk menjadi lebih adaptif, dan sukses di era digital saat ini. Berbagai ilmu pengetahuan baru saya dapatkan ketika mempelajari materi terkait Internet of Things, Big Data, e-commerce, sampai artificial intelligence, sampai dunia cyber. Materi-materi tersebut pastinya sangat membantu kami, khususnya para mahasiswa untuk mengetahui lebih lanjut tentang hal-hal yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya. Hal ini sangat mendukung pembelajaran. Terlebih lagi kita sudah dihadapkan dengan masa atau zaman di mana teknologi menjadi faktor penting dalam sebuah kehidupan. Dengan memahami materi tersebut, pastinya akan memberikan wawasan tersendiri. Dan apabila kita mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, maka diharapkan akan menimbulkan sebuah inovasi ataupun kreasi baru dalam bidang teknologi. Dalam konteks AI, pada saat ini sudah terdapat berbagai macam AI yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Contohnya seperti ChatGPT, web parafrase, dan web plagiarisme. Kita tidak boleh menolak fakta bahwasanya AI bisa membantu kita dalam berbagai hal. Meskipun demikian, kita harus tetap menjadi manusia bijak yang bisa memanfaatkan AI tersebut sebagai pendukung dalam hal bidang akademik. Bukan berarti hanya mengandalkan saja tanpa adanya usaha terlebih dahulu. Karena harus kita ingat, sepintar-pintarnya AI pasti saja terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam memanfaatkan AI tersebut. Kemudian e-commerce. E-commerce adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik atau internet. Pada saat ini, ketika kita ingin membuka ataupun mengembangkan suatu usaha, sudah tersedia berbagai platform e-commerce untuk tempat menjual produk yang kita tawarkan. Selain lebih praktis, jangkauan e-commerce juga lebih luas dan transaksi pembayarannya pun lebih mudah karena bisa melalui berbagai metode yang memudahkan customer ketika ingin membeli suatu barang. Hanya dengan mengakses melalui ponsel, maka kita akan menemukan barang yang kita inginkan atau kita butuhkan. Dan yang paling penting, biasanya berbagai macam e-commerce tersebut banyak menyediakan diskon, sehingga customer lebih tertarik untuk berbelanja di platform online tersebut. Di sisi lain, kemajuan teknologi pun selain memberikan dampak positif, juga memiliki dampak negatif. Celah yang terdapat pada sebuah teknologi dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal yang mengarah terhadap kejahatan cyber.
Kejahatan tersebut dapat berupa pembajakan, scamming, phishing, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, kita harus tetap berhati-hati dalam menjaga data privasi kita agar tidak mudah diakses oleh orang lain. Pada dasarnya kejahatan cyber pun sudah diatur atau diatur dalam Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, orang-orang yang melakukan kejahatan cyber akan dipidanakan menurut hukum yang berlaku. Pada dasarnya, literasi digital dan kemanusiaan itu bermanfaat. Kita akan mengetahui dan memahami lebih lanjut tentang wawasan digital, sehingga kita menjadi individu yang lebih bijaksana dalam memanfaatkan teknologi yang ada dan bisa memahami terkait etika dunia cyber yang ada. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.